Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menunaikan ibadah umroh, ada beberapa hal yang penting yang harus kita siapkan untuk dapat melaksanakan ibadah umroh secara administrasi. Dokumen-dokumen yang diperlukan ini harus kita lengkapi untuk bisa mengapply visa umroh yang akan nantinya kita ajukan melalui websitenya Nusuk dari provider-provider visa yang sudah ditentukan oleh Arab Saudi, salah satunya Abu Sirah tentunya, di mana dokumen ini wajib disertakan agar Bapak Ibu, agar sahabat bisa diterima landing masuk ke Arab Saudi. Nah, apa yang pertama? Yang pertama itu tentunya paspor. Paspor itu merupakan salah satu syarat wajib utama untuk bisa kita ke luar negeri. Nah, sekarang pembuatan paspor sudah cukup mudah. Bapak Ibu, sahabat tinggal mendownload aplikasi M-Paspor di smartphone kita. Kemudian mengatur appointment, kapan waktunya untuk bisa ambil foto di imigrasi. Dan kabar gembiranya adalah masa berlaku paspor saat ini itu 10 tahun. Jadi buat sekarang paspornya, walaupun belum ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah umroh, silahkan buatnya sekarang. Allah yang nanti akan mencukupkan dan memantaskan sahabat untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Tiba-tiba kalau misalnya nanti ada panggilan datang mendesak atau mendadak dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih hadiah umroh, ternyata paspornya nggak punya gitu kan. Jadi sehingga itu menjadi sebuah kegagalan yang konyol menurut kami. Jadi buat paspornya, masa berlaku 10 tahun. Nah, ada subnya lagi. Kira-kira apa saja dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk melaksanakan untuk membuat paspor? Yang pertama itu harus memiliki KTP asli. Kemudian harus membawa KK asli. Dua poin utama ini adalah syarat wajib, dan yang ketiga adalah syarat ketiga ini merupakan opsional, pilihan. Buku nikah atau akte lahir atau ijazah terakhir. Yang dengan catatan 3 dokumen ini hanya cukup dibawa salah satunya saja. Akte lahir, buku nikah, dan ijazah cukup dibawa salah satunya, dengan catatan nama, tempat tanggal lahir tidak boleh berbeda dengan KTP dan KK. 3 syarat itu Anda bawa ke imigrasi, sudah bisa untuk mengapply paspor. Kemudian dokumen lainnya untuk melaksanakan ibadah umroh adalah visa. Nah, visa merupakan syarat wajib untuk masuk ke Arab Saudi. Nah, ada beberapa jenis visa. Yang pertama, kalau kita melaksanakan ibadah umroh itu ada namanya visa umroh. Nah, ini visa yang umum digunakan oleh jamaah umroh. Di mana kita bisa mengajukan visa umroh di provider-provider yang sudah ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kemudian ada jamaah yang masuk menggunakan visa turis atau visa ziarah. Nah, visa turis atau visa ziarah ini umumnya biayanya lebih mahal. Dan ini merupakan visa yang menjadi alternatif baru bagi jamaah umroh mandiri atau backpackeran. Karena berapa? Karena rata-rata umroh backpackeran ini tidak dibawa oleh travel-travel yang memiliki izin. Jadi mereka mengajukan sendiri. Ada plus dan minusnya. Bisa jadi Bapak Ibu ditolak di Arab Saudi karena menggunakan visa turis yang sebenarnya diajukan dengan cacat. Nah, jadi ada beberapa oknum yang membuat visa ini dengan mudah, tapi ternyata itu cacat hukum. Nah, pastikan visa Anda merupakan visa yang legal dan resmi sehingga masuk ke Arab Saudi itu dengan keadaan nyaman. Ingat, kita ini mau ibadah. Kalau ibadah dalam pelaksanaan pembuatan dokumennya saja sudah ada pemalsuan, ya apakah ibadah kita diterima sama Allah? Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk mengajukan visa umroh, Bapak Ibu sahabat cukup memberikan paspor kepada penyelenggara umrohnya, kepada PPU-nya. Kemudian si PPU akan mengajukan kepada provider untuk diterbitkan visa umroh. Kami
sebagai provider visa umroh mampu mengeluarkan visa umroh hanya dalam tempo tidak lebih dari 1 jam saja, selama dokumennya lengkap. Kemudian dokumen apa lagi yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah umroh? Yang ketiga adalah vaksin. Nah, sekarang lagi viral bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sudah mengembalikan peraturan bagi jamaah umroh untuk wajib vaksin meningitis. Ya, ini sudah isu yang sudah berkembang beberapa pekan ke belakang. Ya, sudah viral di media sosial ataupun di media elektronik tentunya. Tapi kami belum mengetahui apakah di musim umroh 1446 Hijriah ini sudah diwajibkan bagi jamaah umroh. Nanti akan kami update beritanya setelah kepulangan jamaah haji. Kemudian kalau ditanya bagaimana dengan visa, bagaimana dengan kalau jamaahnya tidak mampu vaksin karena ada komorbid dan sebagainya, apakah harus vaksin juga atau bagaimana? Insya Allah silakan sahabat berkonsultasi dengan dokternya atau kantor kesehatan pelabuhan dengan kondisi komorbid yang sahabat miliki. Apakah tetap harus divaksin atau bisa menggantinya dengan surat keterangan tidak divaksin saja. Silakan berkonsultasi dengan kantor kesehatan pelabuhan atau klinik setempat. Kemudian dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah umroh berikutnya adalah bukti pemesanan tiket. Nah, jadi kalau sebagian travel yang kita sudah mengenalnya untuk mengajukan visa umroh, kami tidak perlu lagi meminta bukti tiketnya. Tapi bagi sahabat yang belum cukup dikenal oleh beberapa travel, diminta untuk membuktikan, menunjukkan pemesanan tiket kapan keberangkatannya menuju ke Arab Saudi. Apakah itu melalui pesawat transit dari luar Arab Saudi atau pesawat yang langsung. Nah, apakah sahabat langsung mendarat di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah atau mendaratnya di Bandar Udara Prince Muhammad di Madinah? Nah, ini semua harus dibuktikan dengan bukti tiket yang valid, yang PNR-nya aktif, yang kita bisa cek bahwasannya tiket itu adalah tiket yang betul-betul bisa digunakan, bukan tiket void atau tiket bodong. Nah, jadi pastikan pembelian tiket itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dokumen berikutnya, dokumen yang dibutuhkan juga adalah bukti pemesanan akomodasi atau hotel. Nah, semakin canggihnya zaman, sahabat bisa membooking hotel langsung dari online travel agent atau OTA yang ada di aplikasi tertentu di smartphone kamu. Nah, apakah itu melalui platformnya Agoda atau booking.com, ya. Silahkan memilih hotel yang Anda sukai, yang merasa nyaman untuk ditinggali selama melaksanakan ibadah umroh. Tapi pastikan reservasi yang sudah Anda lakukan itu bisa digunakan sampai nanti ke Arab Saudi. Dan ingat, tidak semua hotel di Arab Saudi ini bisa menerima bookingan melalui platform di OTA, apakah itu Agoda atau booking.com. Pengalaman saya ketika saya memesan hotel Pullman Zamzam di Mekah Tower hanya untuk 2 kamar saja, saya menggunakan salah satu platform ini, ternyata sudah dibayar. Ternyata waktu saya mau check in, mereka bilang reservasinya tidak ada. Nah, jadi Arab Saudi ini merupakan salah satu kota yang cukup banyak dikunjungi, tapi SDM mereka tidak sempurna atau tidak sebegitu siap. Jadi hati-hati bahwasannya reservasi sudah Anda bayarkan, tapi ternyata tidak masuk ke dalam sistem reservasi hotel yang Anda tuju. Nah, pastikan itu sudah terklik sehingga Anda bisa check-in tepat waktunya. Dan ingat, check-in di Arab Saudi, ya, check-in hotel di Arab Saudi itu mulainya setelah asar. Berbeda dengan check-in hotel di Indonesia. Kalau di Indonesia itu boleh check-in mulai dari jam 2, harus check-out jam 12 siang. Tapi di Arab Saudi paling cepat habis asar atau jam 5. Jadi Anda jangan ngotot. Kalau misalnya masih jam 2, kemudian mau check-in langsung, itu tidak bisa. Kalau misalnya Anda platinum, Anda punya
akses untuk bisa early check-in itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya Anda hanya orang biasa yang tidak bisa punya akses untuk early check-in, maka tetap mengikuti regulasi check-in-nya setelah asar. Nah, akomodasi ini dibutuhkan untuk juga kita memasukkan dokumen ke aplikasi Nusuk yang nantinya juga akan berdampak dengan mobilisasi jamaah selama di Mekah atau di Madinah. Kemudian dokumen berikutnya yang tidak kalah penting, yang terakhir nomor 6 adalah panduan dan informasi perjalanan. Nah, panduan dan informasi perjalanan ini lebih sering kami sebut dengan nama paket info. Paket info mulai dari keberangkatan jamaah umroh dengan menggunakan pesawat apa, kode penerbangannya apa, kemudian nanti tiba di bandar udara tertentu, apakah di Jeddah atau di Madinah. Kemudian karena adanya paket info ini, setiap kedatangan jamaah di bandara tersebut akan disambut atau diperiksa oleh yang namanya mandub muassasah. Ya, ada perwakilan muassasah yang standby, yang bertugas di bandara, kemudian mencatat muassasah apa yang sahabat gunakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi muassasah ini lebih ke syarikah atau perusahaan yang mengapprove menerima jamaah umroh atau haji, ya, di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Nanti mereka akan melihat apakah menggunakan muassasah Muhammad Hussein Hijazi, Nuratul Munawwarah, atau Rowa dan sebagainya. Banyak muassasah yang menerima visa umroh. Nah, paket info ini akan menjelaskan kapan kedatangan jamaah, kapan jamaah masuk ke hotel, apakah di Madinah atau di Mekah, hotelnya di mana, di Madinah dan di Mekah, kemudian kapan waktunya jamaah ziarah, ya, atau city tour di Mekah atau di Madinahnya, jamnya sudah tertulis dengan rapi. Paket-paket info ini akan menjadi satu database di Kementerian Haji untuk memantau pergerakan jamaah umroh dan haji. Nah, inilah dokumen-dokumen yang mungkin bisa Anda siapkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau Anda merasa repot dengan segala dokumen ini, tidak mau ribet, ya, Anda bisa mengajukan kemudahan ke beberapa travel yang Anda percaya untuk bisa mengantarkan Anda melaksanakan ibadah umroh. Dan tentunya Abu Sirat sangat memahami dan profesional di bidangnya, yang Anda tinggal duduk manis dan diam saja dari rumah. Kita akan ngurusin semua perlengkapan umroh ini dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kamu semuanya. Oke, nanti kita akan bahas lagi beberapa tips-tips yang lain selama melaksanakan ibadah umroh dan selama pelaksanaan haji juga, karena sekarang lagi musim haji. Terima kasih sahabat, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.